Sebelum lanjut ke video, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan aktifkan loncengnya. Di Indonesia ini, sudah kurang lebih 40 tahun, para petani sudah ketergantungan pupuk kimia. Sehingga akibatnya apa? Semakin mengerasnya tekstur tanah, karena terlalu banyaknya sampah-sampah atau residu-residu kimia di dalam tanah, sehingga untuk tembus ke lapisan topsoilnya saja karena sudah terhalang. Secara otomatis ketika para petani memberikan pupuk apapun jenis pupuknya, tidak diserap oleh tanaman secara sempurna nutrisinya karena terhalang oleh residu-residu tadi. Nah, yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, apa sih dampak negatifnya penggunaan pupuk kimia secara berlebihan? Dampak penggunaan pupuk kimia ini harus segera kita atasi dengan penerapan pupuk organik hayati yang bersifat sebagai pembenah tanah yang berguna untuk meningkatkan produktivitas tanah tersebut. Nah, dampak pemakaian pupuk kimia secara berlebihan diantaranya yang pertama, struktur tanah menjadi keras dan diolahnya pun susah. Bagi kalau kita perhatikan, hampir 70% ya di Indonesia ini tanah pertanian, contohnya untuk lahan sawah sudah menggunakan traktor. Sudah jarang sekali sekarang yang banyak tanahnya pakai sapi atau pakai kerbau karena yang begitu kerasnya tanah yang ada di kita. Kemudian karena sifat pupuk kimia itu mayoritas itu mudah menguap, jadi yang dicemarkan oleh pupuk kimia itu bukan hanya tanahnya toh, tapi ya air pun bisa tercemar. Kita ingat nostalgia Pak Tarjo. Pak Tarjo umur berapa Pak? Baru 45 lebih dikit. 45 lebih dikit. Kalau misalnya angkatannya 45 ke atas, dulu waktu zaman SD sekitar tahun 80-an, kita pulang sekolah haus karena ke rumahnya agak jauh, minum air di pinggiran sawah itu masih berani Pak ya? Berani? Masih berani. Kadang-kadang air selokan di sawah itu diminum airnya itu masih berani. Aman. Sekarang nggak ada yang berani. Jangankan kita bukan petani, petaninya pun nggak berani sekarang ini. Karena mereka udah sadar airnya itu sudah terkontaminasi. Nah, kemudian yang ketiga, kandungan unsur-unsur biologis di dalam tanahnya semakin berkurang. Contoh kecil lah. Dulu kalau kita mancing ya Pak, cari tanah, cari cacing dimanapun mudah. Sekarang cari cacing dekat sawah pun agak susah. Agak susah. Nah kemudian yang keempat, daya tahan tanaman terhadap hama penyakit berkurang sehingga tidak mempunyai antibodi, tanaman mudah terserang penyakit, tanaman mudah terserang hama, tanaman mudah terserang virus. Akhirnya para petani solusinya mau pakai pestisida, insektisida, herbisida yang dampaknya lebih buruk lagi. Dan sekarang itu petani saking pengen mengantisipasi itu, pemakaiannya itu yang berlebihan. Kalau Pak Tarjo tadi apa misalnya jor-joran. Contoh misalnya ketika datang hama A, beli insektisida, dosisnya aturannya 1 mili untuk 1 liter. Saking petani pengennya cepat mati hamanya, pakainya 3 mili, 5 mili per liter. Secara otomatis hamanya hilang, tapi daya tahan tubuh atau antibodi tanaman berkurang. Ketika suatu ketika ada penyakit atau hama yang sama, dikasih insek yang tadi, ukuran 1 mili agak mempan, 3 mili agak mempan. Contoh, misalnya maaf Pak Tarjo kena peradangan, datang ke apotek, dikasih antibiotik. Biasanya Pak Tarjo itu dengan 50 mg saja sudah sembuh. Kemudian Pak Tarjo saking pengen cepat sembuhnya, mintanya yang 100 mg.
Dan alhamdulillah ketika diminum radangnya pun berkurang. Tapi ketika suatu ketika terjadi lagi peradangan, kemudian datang ke antibiotik, 50 mg sudah agak mempan lagi, Pak. Karena memang kita sudah 100. Kadang-kadang 100 pun berkurang, minta lagi yang 200 sampai 500 ya begitu. Tanaman pun sama. Nah, dalam kesempatan ini kami juga akan menyampaikan bahwasannya kita kembali kepada agama kita, Islam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdi." Tidak ada sesuatu ciptaan Allah kecuali semuanya bertahmid dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanaman bertahmid, bertasbih. Semua makhluk Allah Subhanahu wa taala bertahmid dan bertasbih. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian saja yang tidak mengerti bagaimana cara bertasbihnya mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kebanyakan para petani sekarang mengeluh dengan hasil pertaniannya, tapi ketahuilah bahwasanya selama ini tanah dan tanaman pun mengeluh kepada Tuhannya karena diakibatkan perbuatan para petani itu sendiri menggunakan pupuk kimia, bahan-bahan seperti pestisida, insektisida, herbisida yang berlebihan, yang akibatnya bukan hanya merusak tanahnya saja, tapi lingkungannya pun akan tercemar pula. Nah, sahabat tani seluruh Indonesia yang berbahagia, budaya seperti halnya orang Jawa bilangnya matun atau ngarambet. Ketika ada rumput dibersihin, matun ya bahasanya. Matun. Atau ketika misalnya mau nanam jagung, sebelum nanam jagung kan rumputnya ada. Dulu dikoret, Pak, dibabat dengan cara dan teknik tradisional. Tapi sekarang, sebelum tanam banyak rumput, semprot herbi. Ketika matun, semprot herbi. Ketika ngobrol dengan petani di lapangannya, alasannya sekarang buruh taninya yang mahal. Bisa 2 kali lipat dibandingkan dengan yang konvensional biasa, tradisional biasa. Nah, Bapak Ibu, sahabat tani seluruh Indonesia, yuk dengan menggunakan pupuk organik Nusantara Grow ini, insya Allah bisa membantu para petani. Yang pertama, bagaimana pupuk ini bisa mengembalikan kesuburan tanah. Yang kedua, bagaimana nutrisi tanaman bisa tercukupi. Dan fungsi pupuk kita ini bisa menetralisir residu-residu kimia yang berlebihan dalam tanah, sehingga residunya yang sudah mengeras tadi bisa terurai, sehingga zat hara yang masih tersedia pun akan terserap dengan baik oleh tanaman, sehingga tanaman mempunyai antibodi, daya tahan dari serangan penyakit, hama, virus, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga, fungsi pupuk kita juga bisa meningkatkan produktivitas. Kalau misalnya tanamannya berbuah, insya Allah bisa melebatkan buah. Kalau misalnya tanaman itu yang dibutuhkannya itu adalah daun-daunnya seperti teh gitu kan, atau katuk dan lain sebagainya, bisa meningkatkan produktivitas. Bukan hanya kuantitasnya, tapi kualitasnya pun akan meningkat. Karena apa? Kadar residu insek dan lain sebagainya semakin berkurang dengan pemakaian produk kita Nusantara Agrofarm, atau yang dikenal dengan pupuk N-Grow Farm. Kita lanjutkan pada episode berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.